meningkatkan kesadaran hukum generasi muda terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk bela negara. Lalu berikutnya ada abstrak, yaitu bagi generasi muda, pajak seringkali hanya dipandang sebagai beban finansial individu, bukan sebagai kewajiban konstitusional atau instrumen bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kesadaran hukum dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, serta mengkonseptualisasikan kepatuhan pajak sebagai bentuk pengejuantaan bela negara modern. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pemuda disebabkan oleh minimnya literasi di perpajakan dan persepsi negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana publik. Upaya peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan melalui restrukturisasi kurikulum pendidikan formal yang mengaitkan hukum pajak dengan nilai-nilai bela negara, serta optimalisasi digitalisasi layanan edukasi fiskal. Lalu selanjutnya adalah latar belakang, yaitu APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indonesia menempatkan sektor perpajakan sebagai tulang punggung pendapatan negara yang membiayai infrastruktur, kesehatan hingga pendidikan. Namun, tantangan terbesar dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tax ratio dan kepatuhan wajib pajak secara sukarela atau voluntary compliance. Masalah ini menjadi semakin mendesak ketika dihadapkan pada realitas demografis Indonesia yang saat ini didominasi oleh generasi muda atau generasi milenial dan generasi Z. Generasi muda adalah calon wajib pajak masa depan dan aktor utama yang akan menggerakkan roda perekonomian nasional. Sayangnya, pemahaman generasi muda terhadap pajak seringkali masih parsial. Pajak kerap diartikan secara sempit sebagai instrumen koersif yang mengurangi pendapatan tanpa memahami fungsi timbal baliknya. Lebih jauh lagi, konsep bela negara seringkali secara keliru hanya diidentikan dengan aktivitas militeristik atau pertahanan fisik terhadap ancaman dari luar. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pajak sebagai instrumen pertahanan non-militer, yaitu negara berdaulat memerlukan modal yang besar untuk menjalankan fungsi proteksi, regulasi, dan distribusi. Hubungan timbal balik atau reciprocal relationship antara negara dan warga negara termasuk dalam pemenuhan kewajiban fiskal. Ketika generasi muda membayar pajak, mereka sedang memberikan kontribusi langsung pada ketahanan nasional secara makro. Lalu yang kedua ada analisis faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak generasi muda. Yang pertama ada kurangnya literasi sejak dini. Artinya, kurikulum pendidikan menengah dan tinggi umumnya menempatkan materi pajak hanya sebagai subbab kecil dalam mata pelajaran ekonomi atau tata negara secara teoritis, bukan sebagai edukasi praktis bermatrik kesadaran hukum. Lalu yang kedua ada krisis kepercayaan atau trust crisis. Artinya, kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat perpajakan atau pejabat negara melemahkan legal attitude generasi muda. Mereka mengalami skeptisisme akademik dan merasa enggan membayar pajak karena khawatir dana tersebut disalahgunakan atau rasuah. Lalu yang ketiga ada kompleksitas birokrasi masa lalu atau persepsi bahwa mengurus pajak itu rumit, berbelit-belit, dan membingungkan secara administratif masih melekat. Meskipun digitalisasi sistem pajaknya sudah mulai berjalan melalui e-filing. Lalu yang ketiga ada strategi meningkatkan kesadaran hukum kepatuhan pajak untuk mentransformasi cara pandang generasi muda. Diperlukan langkah-langkah strategis multidimensional. Yang pertama ada pembaruan kurikulum atau integrasi makro. Artinya, memasukkan muatan edukasi sadar pajak ke dalam mata kuliah wajib kurikulum. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, mahasiswa harus diajarkan aspek hukum perpajakan, tidak sekadar hitungan matematis, melainkan sebagai bentuk kontrak sosial kemanusiaan dan bela negara. Lalu yang
kedua ada kampanye kreatif berbasis digital. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP perlu mengoptimalkan pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube dengan pendekatan humor atau edukasi pop kultur yang ramah anak muda, menjelaskan secara transparan kemana arah perginya setiap rupiah uang pajak yang mereka bayarkan. Lalu yang ketiga ada sistem transparansi publik atau e-governance. Artinya mengembalikan kepercayaan atau trust anak muda dengan menyajikan data serapan pajak secara real time yang dapat diakses publik. Hal ini sejalan dengan karakteristik generasi muda yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan, artinya meningkatkan kesadaran hukum generasi muda terhadap kepatuhan pajak bukan sekedar upaya optimalisasi pendapatan kas negara, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter bangsa. Kepatuhan pajak adalah bentuk manifestasi dari bela negara kontemporer. Pemuda yang taat pajak secara sukarela menunjukkan kepatutan moral dan kecintaan konstitusional yang tinggi terhadap tanah air. Kesadaran hukum ini hanya dapat dicapai secara maksimal apabila rantai literasi perpajakan disambungkan dan dinilai patriotisme nasional dan didukung oleh sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu berikutnya ada saran. Yang pertama, pemerintah atau Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek diharapkan dapat memperluas program pajak bertutur dan meresmikan modul inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum nasional setiap tingkatan pendidikan secara lebih praktis. Yang kedua ada generasi muda harus bersikap kritis namun tetap bertanggung jawab dengan cara mengawasi jalannya pemerintahan atau anggaran, sembari tetap menunaikan kewajiban hukum perpajakan sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendirikan bangsa dari ketergantungan asing. Demikian presentasi paper dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.